Tahun lebih kita tidak rasakan. Nah, malam ini mulai dirasakan oleh sahabat-sahabat semua peserta TOT, dan tentu kita berdoa mudah-mudahan suasana seperti ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan dengan satu syarat dan permohonan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan COVID-19 segera diakhiri di bumi Nusantara kita. Amin. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan, sebagaimana berkali-kali saya sampaikan dalam setiap forum bahwa eksistensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu dipengaruhi oleh 3 komponen. Satu komponen birokrat yang sering saya sebut sebagai owner, karena memang para birokratlah yang terus menjaga dari waktu ke waktu terkait dengan performansi kinerja kementerian. Yang kedua, anak kandung Kementerian Desa, yaitu para tenaga pendamping profesional yang kita terus berupaya agar tidak hanya atributisasi nama tenaga pendamping profesional, tetapi betul-betul bisa diwujudkan di dalam aktualisasi kerja-kerja nyata bahwa tenaga pendamping profesional yang ada di naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah para expert di bidangnya yang memiliki kapasitas yang bagus, sehingga keberadaannya senantiasa dibutuhkan oleh lingkungannya, oleh para stakeholders yang terkait dengan kinerja. Nah, karena kita bicara tentang pemberdayaan manusia, pemberdayaan masyarakat, maka itulah yang kemudian saya selalu mengatakan bahwa tenaga pendamping profesional kita itu adalah generalis, bukan spesialis. Tetapi jangan lupa, meskipun saya selalu ngomong generalis, yang saya maksud adalah generalis yang spesialis, yaitu pada bidang pemberdayaan. Karena memang itu tugas utama, sesuai dengan tusi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang ketiga adalah menteri beserta seluruh jajaran yang sering saya sebut sebagai tenaga outsourcing. Kenapa saya sebut sebagai tenaga outsourcing? Pertama, para birokrat memiliki posisi yang sangat kuat, sangat kokoh di tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, diduduki oleh para tenaga pendamping profesional. Nyatanya, para pendamping ini, para tenaga pendamping profesional, sejak lahirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian sejak dibentuknya para tenaga pendamping, direkrut para tenaga pendamping, sampai hari ini masih eksis sebagai tenaga pendamping profesional. Meskipun menterinya sudah 3 kali ganti. Nah, itu buktinya bahwa para tenaga pendamping profesional ini adalah termasuk komponen yang cukup berpengaruh di dalam eksistensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara menteri dengan berbagai stakeholders kementerian yang melekat pada menteri, antara lain para staf khusus. Nah, ini Pak Malik Haromen itu juga termasuk outsourcing, dengan merasa bahwa Pak Malik Haromen ini owner, bukan, tapi sama dengan saya. Kalau misalnya nanti saya ganti, ya Pak Malik Haromen belum tentu bertahan, karena menterinya ganti misalnya. Itu kalau bertahan sampai 5 tahun. Nah, kalau kemudian di tengah jalan diganti, itu sudah sebuah hal yang biasa-biasa saja, karena itulah dinamika. Nah, namun demikian,
itulah kenapa saya kemudian ngotot sejak awal saya ditugaskan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Desa. Pertama yang saya tanyakan adalah para pendamping desa selama ini sudah diapain? Sudah dibina dari sisi apanya? Alhamdulillah jawabannya jelas, belum pernah dilakukan pendampingan pembinaan pada para tenaga pendamping profesional. Itulah makanya saya kemudian ngotot kita harus siapkan para pendamping kita betul-betul menjadi tenaga pendamping profesional. Kenapa ini betul-betul harus kita wujudkan? Karena eksistensinya di situ. Selagi desa, warga masyarakat desa itu butuh kehadiran pendamping, maka disitulah eksistensi para tenaga pendamping profesional tetap ada. Nah, bagaimana kemudian para tenaga pendamping profesional ini dibutuhkan? Ya, kuncinya harus bekerja secara profesional, sehingga keberadaannya memang memberikan manfaat bagi kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di setiap wilayahnya. Itulah makanya saya selalu berupaya terus agar tenaga pendamping profesional kita memiliki satu sistem meskipun bukan ASN, dan kita tetap berobsesi agar para pendamping nanti menjadi P3K. Namun demikian kita juga harus siapkan agar para pendamping ini memiliki sistem karir yang jelas, sehingga dengan kinerja yang bagus maka akan mendapatkan reward yang setimpal. Dengan kinerja yang kurang bagus bahkan tidak bagus, maka ya tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Nah, disinilah makanya kita bangun sistem daily report, kita bangun sistem pelaporan yang terstruktur berkala, kita bangun berbagai upaya agar semua pihak ketika kita ditanyakan bagaimana sih pendamping desa, kita bisa tunjukkan bahwa pendamping desa itu memiliki tugas yang sangat berat, yang tidak ringan, yang cukup membutuhkan keterampilan-keterampilan, yang membutuhkan keahlian-keahlian. Nah, ini betul-betul menjadi pusat perhatian saya, karena setiap rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, tidak pernah satu kali pun dalam rapat kerja tidak menyinggung tentang keberadaan tenaga pendamping profesional, baik yang memberikan apresiasi maupun yang memberikan evaluasi terhadap keberadaan tenaga pendamping profesional. Nah, saya berharap ke depan tidak ada satu pihak pun yang memberikan evaluasi negatif. Kalau untuk evaluasi konstruktif terhadap keberadaan tenaga pendamping profesional. Itulah makanya saya sangat mendukung kegiatan ini yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan Master of Training yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, dan hari ini kita melaksanakan Training of Trainers. Dan saya berharap output dari Training of Trainers ini betul-betul memiliki kapasitas sesuai yang diharapkan, karena nantinya sahabat-sahabat semua bertugas untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, yaitu tenaga pendamping yang betul-betul profesional. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Yang kedua, terkait dengan profesionalitas itu, salah satu tolok ukur profesionalitas adalah salary. Itulah makanya saya terus berupaya agar salary dari para pendamping ini memiliki proporsionalitas yang memadai. Dan insya Allah, meskipun secara bertahap di 2022, saya sudah tekankan betul kepada Biro Perencanaan, kepada para pihak yang terkait, apapun bentuknya, bagaimana caranya, saya minta di 2022 honor tenaga pendamping di tingkat desa, pendamping lokal desa bisa dinaikkan berapapun besarnya, yang penting sudah dimulai. Karena kalau tidak dimulai, ini sudah 5 tahun tidak ada revisi terhadap kesejahteraan para pendamping. Nah, untuk PD dan seterusnya ya mohon bersabar, bertahap, karena memulai sesuatu itu memang tidak mudah. Tapi kalau nanti PLD sudah berhasil kita tambahkan kesejahteraannya, saya yakin
untuk memikirkan PD, memikirkan TA, KPW, dan tentu sampai ke Manas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tahapan-tahapan. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, oleh karena itulah saya berharap dari kegiatan Training of Trainers malam hari ini yang saya sangat sedih sekali karena tidak bisa hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat semua. Saya membayangkan betapa bahagianya kalau saya hadir di situ, melihat yel-yel, menyimak dengan seksama, dan melihat wajah-wajah yang sangat optimis dan wajah-wajah yang sangat bisa diandalkan untuk mewujudkan tenaga profesional pendamping di masa-masa akan datang. Tentu saya sangat lebih bahagia karena dengan pertemuan malam hari ini, dengan wajah-wajah yang sangat optimis, saya bisa membayangkan betapa eksisnya para tenaga pendamping profesional di masa-masa yang akan datang. Dan itu berarti adalah eksistensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kalau tenaga pendampingnya profesional, itu bisa ngunci. Nah, ngunci eksistensi kementerian oleh para pendamping, didukung dengan ngunci eksistensi kementerian oleh para birokrat, yang sering saya bilang sebagai owner, itu adalah dua kata kunci penting untuk eksistensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sehingga sampai kapanpun, siapapun presidennya, konstelasi politik yang bagaimanapun, ketika keberadaan tenaga pendamping profesional, ketika keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memang betul-betul sangat dibutuhkan bagi percepatan pembangunan desa pedesaan, pembangunan daerah tertinggal, dan penguatan termasuk peningkatan daerah transmigrasi, maka disitulah Kementerian Desa pasti tetap akan hadir. Itulah makanya kami terus juga melakukan upaya-upaya inovatif. Salah satunya kami sedang melakukan telaah betul terhadap kemungkinan program transmigrasi untuk para narapidana yang sudah memiliki kualifikasi tertentu untuk dipindahkan dari lapas ke kawasan transmigrasi yang didesain untuk itu. Ini sangat manusiawi pendekatannya, sangat bersentuhan dengan hak asasi manusia, dan tentu bukan semata-mata untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan, tapi lebih dari itu agar para mantan narapidana itu memiliki masa depan yang lebih jelas. Permasalahan yang sering kita hadapi di masyarakat adalah lulusan narapidana itu kemudian tidak tahu harus bekerja apa, harus melakukan harus menciptakan kondisi yang bagaimana. Nah, kalau kemudian gagasan terkait dengan daerah transmigrasi atau kawasan transmigrasi khusus untuk itu nanti bisa kita wujudkan, maka itu adalah salah satu solusi yang juga sangat bagus. Hari ini, kemarin saya sudah memarap rancangan Presiden terkait dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hampir 1000 halaman sudah saya paraf sebagai wujud pertanggungjawaban atau tanggung jawab Menteri terhadap rancangan Presiden. Itu berarti bahwa rancangan Presiden akan segera menjadi peraturan Presiden. Dan dengan keluarnya peraturan Presiden, maka akan segera kita keluarkan rencana aksi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal. Nah, di sisi lain, kita juga hari ini terus melakukan upaya agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi instrumen utama di dalam mewujudkan apa yang menjadi target Pak Presiden Jokowi, bahwa Indonesia tahun 2024 betul-betul harus menjadi negara yang tidak ada lagi warga miskin ekstrim. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil kalau ditangani dengan pendekatan berbasis mikro, berarti bicara tentang desa. Itulah makanya pada malam hari ini saya tidak bisa bersama-sama dengan sahabat-sahabat, karena memang saya harus melakukan koordinasi dengan beberapa daerah untuk menyamakan persepsi
tentang bagaimana penanganan warga miskin ekstrim supaya di 2024 nanti Pak Presiden betul-betul apa yang menjadi targetnya bisa diwujudkan. Kalau ini bisa kita wujudkan, kalau ini bisa menjadi bagian penting bagi terwujudnya Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrim, maka disitulah keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan semakin eksis. Nah, semua ini bukan untuk kepentingan menteri. Semua ini saya lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat desa. Semua ini saya lakukan adalah untuk kepentingan para birokrat. Semua yang saya lakukan adalah untuk kepentingan para pendamping. Kenapa? Karena pendamping yang merupakan salah satu kunci eksistensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan warga masyarakat. Menterinya 5 tahun sekali ganti, tapi pendampingnya tidak boleh tiap tahun 5 tahun ganti kecuali kebangetan. Nah, itulah makanya saya ingin betul-betul diterapkan merit system. Jangan kemudian TA diisi baru atau PD diisi baru. Ini selalu saya tekankan kepada Ibu Kepala Badan, kepada Pak Malik Haromen. PD harus diisi dari PLD, TA diusahakan diisi dari PD, KPW diusahakan diisi dari TA, dan pada gilirannya nanti kalau memungkinkan Manas juga diisi dari para tenaga tingkat provinsi. Itu yang saya maksud dengan merit system di internal tenaga pendamping. Itulah makanya hari ini kita juga terus berupaya semaksimal mungkin agar sistem yang kita bangun di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Dan hari ini saya juga sedang berikhtiar agar kita bisa mencarikan fasilitas beasiswa untuk para PLD dalam upaya memenuhi rekognisi pembelajaran lampau, sehingga para PLD yang masih belum S1 bisa kita upayakan dengan dukungan beasiswa bisa S1. Supaya apa? Supaya nanti merit sistemnya juga lebih lancar, lebih bagus. Nah, tentu ini saya butuh dukungan doa dari Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan mulai tahun 2022 nanti sudah ada PLD-PLD kita yang bisa mendapatkan fasilitas beasiswa untuk mengambil program S1 dengan menggunakan fasilitas rekognisi pembelajaran lampau yang hari ini juga sudah mulai bergulir di berbagai perguruan tinggi. Tentu yang saya pikirkan bukan hanya PLD sebagai keseimbangan, para kepala desa yang berprestasi pun nanti menjadi bagian dari program untuk pencarian beasiswa ini. Juga para perangkat desa yang berprestasi juga menjadi bagian dari upaya pemberian fasilitas rekognisi pembelajaran lampau. Jadi banyak banget yang saya ingin lakukan untuk menguatkan eksistensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oleh karena itu, saya berharap dengan sangat dukungan dari semua pihak, utamanya dari para tenaga, para trainer yang hari ini dilakukan pelatihan TOT, agar nantinya pada saat melatih, meningkatkan kapasitas SDM para pendamping, betul-betul kita harapkan bisa sesuai dengan target yang dirancang, supaya para pendamping kita betul-betul menjadi pendamping yang qualified. Masa depan pendamping tergantung pada para trainer yang hari ini dilatih. Masa depan pendamping ada di tangan sahabat-sahabat semua. Apakah nantinya pendamping kita menjadi semakin bagus atau malah tidak bagus, ya tergantung kinerja kita semua, utamanya para trainer yang hari ini dilatih. Saya sangat berharap dan sangat-sangat berharap agar apa yang menjadi cita-cita kita bersama terwujud di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi sukses dan selamat kepada para peserta TOT yang nanti pada saatnya akan segera terjun untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan dari forum TOT ini dihasilkan atau didapatkan ilmu yang manfaat dan kemudian memberikan manfaat juga kepada pihak lain. Sukses untuk semuanya.
insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah ketika semua ini kita niatkan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, Training of Trainers pada malam hari ini untuk tahap pertama, gelombang pertama, dengan mengucapkan dan memohon pada Allah mudah-mudahan diberikan kemanfaatan para peserta TOT, maka Training of Trainers pada gelombang pertama ini saya nyatakan ditutup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apresiasi yang diberikan oleh Gus Menteri kita kepada para TPP kita. Sekali lagi dari Hotel Retop Jakarta kita berikan tepuk tangan dan salam hormat kepada Gus Menteri kita. Bapak Menteri, Ibu Kaban, staf sus, serta Pak Kapus dan Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menutup rangkaian acara kita dari hari-hari kemarin sampai pada malam hari ini, dan sebagai rasa syukur kita atas telah terselenggaranya seluruh acara ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Nur Khalid, TAPM Pusat. Kami silakan.